proses melukis itu biasanya saya itu tafakur ya, sesudah sholat mau melukis. Ini kan melukis kaligrafi itu sebenarnya berserah diri pada ilahi ya. Hubungan antara nanti teknik melukis, kemudian estetiknya dan makna. Bagaimanapun juga kan lukisan saya itu punya simbol-simbol tertentu. Seni rupa Islam itu kan ada kaitannya dengan filsafat-filsafat di dalam Islam atau ajaran-ajaran dalam Islam. Misalnya membuat gunungan itu hubungan antara saya ada yang vertikal, yang ke atas itu yang transendental ya, yang menuju Allah yang Maha Kuasa. Yang horizontal itu adalah lambang-lambang hubungan hablum minanas. Kaki-kaki gunung itu sebenarnya merupakan hablum minal alam, karena kita harus hubungan baik dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam. Saya sudah kenal lama dengan Pak Abay, dan saya juga punya banyak lukisan-lukisan Pak Abay yang mulai dari sebelum bikin kaligrafi seperti sekarang. Dulu penekanannya itu pada lukisan yang biasa, jadi saya punya koleksi yang bunga, terus orang, terus ada orang gadis dengan merpati dan sebagainya. Dan tapi belakangan saya memang punya lukisan-lukisan Pak Abay yang kaligrafi. Nah, sebetulnya Pak Abay sudah lama ingin saya membuat pameran buat Pak Abay, tapi ternyata ya sampai sekarang belum berhasil gitu ya. Nah, kemudian belakangan saya perkenalkan Pak Abay dengan Bu Ine yang punya Elvina Art Promo. Kita punya gagasan bersama-sama, bagaimana kalau kita bikin pameran. Pertama saya mengenal sosok seorang Abay Subarna adalah sekitar 4 bulan yang lalu, di mana saya diperkenalkan oleh teman sekaligus senior saya yang adalah temannya Kang Abay. Saat itu saya belum terlalu mengenal lukisan ya, terutama kaligrafi. Dan ternyata begitu saya melihat lukisan-lukisan Kang Abay, saya sangat kagum, amazed, karena lukisan Kang Abay terlihat begitu berbeda. Dia punya ciri khas yang sangat menonjol, yaitu yang disebut pecah seribu. Warna-warnanya begitu menarik. Buat saya yang dapat dikatakan seorang awam ini, lukisannya begitu catchy, sehingga saya sangat tertarik, dan saya ingin mengajak kawan-kawan saya untuk ikut menikmati lukisan Kang Abay. Pertama saya ajak seorang teman, dia tertarik membeli lukisan dan dia mengatakan, oke, saya ingin beli lukisan. Dia berencana membeli 1 lukisan, yang akhirnya dia membeli 4 lukisan saat itu. Lalu saya ajak lagi beberapa teman yang alhamdulillah mereka begitu tertarik dan sangat senang dapat mengoleksi lukisan Kang Abay. Dari situ saya semakin mengenal sosok Kang Abay, dan saya berpikir alangkah sayangnya sosok sebesar Kang Abay jika tidak terlalu banyak orang yang mengenalnya. Seperti saya selama ini tidak terlalu mengenal Kang Abay. Saya ingin membuat nama Abay Subarna itu dikenal lebih luas lagi, tidak hanya di kalangan pengamat atau penggemar seni, tapi nama Abay Subarna itu dikenal oleh banyak orang.
Lalu saya berencana mengadakan pameran tunggal untuk Kang Abay. Suatu saat saya menghadiri Pasar Seni ITB, tercengang melihat lukisan-lukisannya yang tadinya lukisan abstrak, kemudian berubah menjadi lukisan kaligrafi. Kemudian saya melihat-lihat, menyimak lukisan beliau ini, banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari. Tidak hanya dari ayat yang ditampilkan, tapi juga nuansa komposisi dalam lukisan tersebut, sehingga betul-betul sangat menyentuh. Dalam perjalanan beliau melukis, ada beberapa kali saya hadir dalam pameran dan setiap saat mengalami perubahan, peningkatan, dan juga suasana dari lukisan itu yang berbeda-beda, kreatif, inovatif, dan selalu menawarkan sesuatu yang baru. Kita berbicara mengenai Pak Abay dengan kaligrafi, itu adalah dua fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan berbagai fenomena divisualisasikan melalui karya ini, sehingga bobot lukisan ini adalah sangat-sangat diperkaya oleh unsur ayat aksara itu, terdiri dari ayat Al-Quran. Nah, kemudian berkaitan dengan perjalanan beliau sampai ke sini, itu terlihat dari karyanya. Kalau pertama dulu barangkali berangkat dari karya naturalis, nah seperti itulah. Nah, kemudian sesuai dengan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku, barangkali sampai ke yang begini, nah itu akan terlihat sekali menimbulkan ciri khas Pak Abay seperti ini, terutama dari teknik visualisasi dari ayat itu tadi. Saya kenal Pak Abay ini sejak awal masuk di seni rupa, karena saya pernah tinggal di rumahnya Pak Abay pada waktu sekolah. Kawan-kawan yang lain dan Pak Abay itu menjelajah ke dunia seni lukis. Tatkala masuk di dalam rombongan seniman-seniman seni rupa, barangkali tidak dihitung. Akhirnya ada obsesi untuk keluar sendiri. Nah, obsesi saya jadi desainer, sedangkan Pak Abay obsesinya setelah pergi ke Perancis lebih kepada melukis gitu. Keseniman Pak Abay saya tidak perlu melakukan, karena Pak Abay orang yang produktif, tekun gitu, membuat karya-karya lukisan gitu. Tipe dari lukisan Pak Abay ini adalah dekoratif. Di dalam hal ini Pak Abay itu spesifik kepada keislaman. Karya ini adalah karya yang menempati posisi yang penting di dunia keseni rupaan Islam di Indonesia khususnya. Dunia seni rupa itu selalu dikembangkan oleh para epigon. Oleh karena itu pada kesempatan ini barangkali Pak Abay Subarna adalah seorang epigon yang secara terus-menerus menekuni keilmuannya. Saya dengan Pak Abay itu adalah teman sejawat sejak masuk ke seni rupa ITB. Pak Abay Subarna sejak lama memang saya kenal dia seorang yang menekuni dunia seni rupa itu dengan konsisten. Walaupun akhirnya kemudian berubah sekarang menjadi seorang pelukis kaligrafi. Itu adalah sebuah proses perjalanan akhir yang barangkali di dalam kehidupannya dia banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya religius. Abay sekarang membuat lukisan kaligrafi yang saya kagum keuletan untuk sampai jadi ya, karena ini itu membutuhkan satu perjalanan yang lelah, capek, dan juga mungkin kita berhasil membuat suatu karya yang bagus dan mungkin juga bahasa pasar itu tidak laku. Mendapatkan pendidikan itu masuk ke dalam dirinya, kita bisa berkarya keluar sebagai diri kita sendiri. Jadi kita datang itu tidak sebagai
yang sama, meskipun kita dalam dunia seni lukis ada lukisan apa, tapi ini Abai ini spesialisasi yang ruhnya Islam. Semoga berhasil. Saya rekan Pak Abai, mengenal Pak Abai itu sudah lebih daripada 40 tahun. Dan saya mengenal betul sifat-sifat Pak Abai, orangnya mudah diajak bicara, humoris, dan ya begitu kata anak zaman sekarang mau orang yang senang bergaul lah, mudah bergaul. Jadi saya tahu betul sifat dan karakter Pak Abai dalam kesehariannya. Kemudian tapi di dalam karya-karyanya memang dia itu bukan seorang humoris lagi. Dia memang selalu orang-orang, selalu dia mengerjakan sesuatu itu dengan serius, dengan penuh ketekunan dan sangat intens. Satu kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya dan rekan-rekan seniman yang berasal dari bengkel atau studio seni rupa ITB. Ia berjalan, berkarya, berproses dengan karya itu menurut irama nuansa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurnia yang maha agung itulah yang diterima. Ya. Bergembiralah, berbahagialah, karena seniman kaligrafi Abai mempersilahkan Anda untuk berproses melihat gitu, the visual, the golden visual art. Di usia 77, Pak Abai bisa menggelar karya, dan itu harus kita syukuri. Itu luar biasa. Satu hal yang sangat mendasar untuk Pak Abai adalah disiplin dan konsisten. Dalam 1 tahun lebih dari 60 karya, itu luar biasa. Dan seorang seniman yang bisa mengekspresikan secara kontinu itu suatu kebahagiaan. Awal 70-an Pak Abai sudah mulai menggarap kaligrafi. Itu merupakan satu hal yang cukup panjang perjalanannya. Saat itu ada beberapa dosen senior, Ahmad Sadali dan Ade Pirus, guru-gurunya. Kalau Pak Abai bukan itu saja, bahkan dia seorang yang terampil di dalam kaligrafi Latin, Arab, penuh tekstur. Warna-warna itu dibuat untuk menambah suasana, apakah suasana yang transendental, apakah suasana yang lebih sunyi untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Konsistensi Pak Abai itu juga sebetulnya ditunjang karena mulai skripsi sarjananya juga mengambil dari kaligrafi Islam, kemudian meneruskan di studi di luar negeri juga berkaitan dengan studi Islam, walaupun dengan Islam dan arsitektur, tapi suatu pergaulan dengan ilmu kaligrafi Islam itu membuat suatu pemikiran yang fokus, sehingga ini yang di dalam perkembangannya itu pasti akan terus bisa berkembang. Dan saya sebagai sahabat lama, saya mengucapkan terima kasih atas ikut berpartisipasi
Dan kebetulan waktu itu saya bekerja di rumah beliau. Saya memang memilih tidur di perpustakaan beliau. Jadi saya tidak tidur, tapi saya buka-buka buku-buku beliau begitu banyak. Saya sangat menikmati itu. Dan ya, itulah pengalaman yang berharga buat saya. Akhir-akhir ini saya merasa karya beliau begitu berubah, dan bagi saya pribadi ya mengejutkan saya karena beliau begitu energik, bisa mengerjakan karya-karya begitu besar dan produktif. Ini juga menginspirasi saya untuk memacu saya untuk bisa seperti beliau. Keunikan karya beliau adalah garis-garis yang begitu lurus-lurus tapi sangat unik. Jadi garisnya geometris sekali. Beliau sosok seniman yang istimewa karena mendalami keilmuan seni rupa Islam, juga berkarya dengan menggunakan unsur-unsur Islamik di dalam karya-karyanya. Dengan latar belakang pendidikan seni rupa modern di ITB, maka sebetulnya beliau memiliki kepekaan terhadap unsur-unsur bentuk, garis, warna yang tidak mengaitkan dengan hal-hal yang mimesis yang ada di alam, tetapi menjadi sebuah komposisi-komposisi yang unik, yang menurut saya ini lebih ciri khas dari Pak Abai Subarna, bagaimana mengkomposisikan warna-warna menjadi sangat dinamis, kemudian juga bagaimana unsur-unsur tadi dibentuk dengan unsur-unsur dasar dalam bentuk, tetapi kemudian kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, gitu ya, penghayatan yang menurut saya di balik yang jika orang berbicara sesuatu yang spiritual atau meditatif itu warna-warna biru, kelam, tapi justru di sini dalam karya-karya Pak Abai Subarna kita bisa merasakan hal-hal tadi melalui komposisi warna yang menurut saya itulah kemampuan sensitif Pak Abai dalam mengkomposisikan warna, bagaimana memadukan dengan huruf-huruf kaligrafi atau surat-surat yang sudah beliau tentukan tadi menjadi sebuah karya seni yang istimewa yang membahagiakan semua apresiator. Dan hal yang paling penting adalah dengan melihat karya Pak Abai Subarna, kita mendapatkan sisi lain dari keislaman yang selama ini selalu terbayang dengan warna-warna gelap, hitam, tapi di sini kita merasakan gairahnya. Dan menurut saya apa yang terkandung dalam isi Al-Quran sendiri, kemudian bagaimana rangkaian-rangkaian kata-kata dalam Al-Quran itu sangat puitis dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengaturnya. Pak Abai Subarna mencoba menerjemahkannya dalam hal-hal yang visual. Pak Abai ini teman saya yang sudah lama sekali. Saya kenal beliau 27 tahun yang lalu. Saya manggilnya dia Rotarian Abai karena dia adalah anggota Rotari, dan saya kenalnya juga karena saya juga di Rotari. Saya senang karena sikap hidupnya menghadapi kehidupan itu dengan rileks, tenang, ya, dan penuh dengan canda juga, ya. Dan itu membuatnya kelihatannya awet muda. Saya mengenai lukisan sama sekali awam, tapi saya juga kolektor dan saya mempunyai koleksi daripada lukisan-lukisan Pak Abai sejak dari mulai istilahnya seni juga nggak tahu ya. Gambar-gambar bunga yang sangat kombinasi warnanya itu yang sangat terkesan di hati. Istri saya yang bilang, wah itu bagus itu, ambil itu. Belum kenal Pak Abai itu, hanya pada waktu itu ada di pameran. Setelah kemudian juga dia pindah ke abstrak, itu juga saya kumpulkan. Dan yang terakhir juga kaligrafi juga ada banyak. Kalau kita sepakat bahwa jelajah ruang, jelajah waktu, dan jelajah peristiwa itu akan menentukan kualitas
keahlian, keterampilan, dan terutama kearifan dalam konteks ini berkarya seni rupa, saya kira saya cukup banyak mengenal. Sampai dengan detik ini saya masih membina kebersamaan dengan beliau. Jadi sejak tahun 64 saya bersama-sama beliau sampai dengan hari ini hampir tidak pernah terputus. Jelajah waktu, jelajah ruang, dan jelajah peristiwa itu, kata para ahli, menyebabkan seorang itu mendapatkan keterampilan yang khusus, kearifan yang khusus, dan keahlian-keahlian yang khusus dan unik. Mengapa unik? Karena peristiwa yang dialami seseorang di ruang dan waktu yang berbeda, dan peristiwa yang berbeda-beda oleh seorang itu akan diinterpretasi diolahnya dan menjadi berbagai macam konsep atau pendapat-pendapat. Nah, dalam hal ini kalau kita sepakat bahwa satu karya, dalam hal ini karya lukis Pak Dr. Subarna, itu adalah sedemikian rupa uniknya sesuai dengan peristiwa yang dilaluinya yang berbeda dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh teman-teman atau para pelukis yang lain. Oleh karena itu saya percaya bahwa dari konsep itu saya percaya bahwa Pak Subarna itu mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan para pelukis lainnya. Para pelukis lain juga punya keunikan sendiri dibandingkan dengan kami. Jadi sebetulnya kearifan itu muncul karena peristiwa yang tadi itu. Jelajah ruang, jelajah waktu, dan jelajah peristiwa. Saya senang pada lukisan-lukisan Pak Abai karena banyak banyak inspirasi ya mengenai Al-Quran gitu ya dan sebagainya. Kemudian saya memang senang huruf-huruf Arab itu senang gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang saya teliti gitu ya. Saya melihat karya-karya beliau itu pada tahun 1991-92 ketika Festival Istiqlal di situ ya. Memang luar biasa, di mana di situ deretan seniman-seniman Indonesia yang khusus berkarya dengan nafas Islam. Dan pada saat itu Indonesia memang sedang bangkit keislamannya dan didukung oleh pemerintah pada saat itu untuk mengadakan pameran Istiqlal yang terus-terusan dilaksanakan. Nah, saya melihat karya Pak Abai itu berbeda karena sangat geometris tapi juga ekspresif di situ. Warna-warnanya cemerlang, warna-warnanya hidup dan warna-warna primer ya di sana. Lalu perkembangan selanjutnya adalah ya ketika saya sering ngobrol dengan Pak Abai, beberapa kali datang ke rumah Pak Abai, karya-karyanya mulai ada perubahan teknik ya. Di sini ada masalah garis, ya, masalah komposisi yang sangat kalau itu tuh presisi ya, simetris, presisi gitu. Karya Pak Abai itu di situ yang saya pikir bedanya dengan yang lain. Kalau warna-warna pada saat itu masih warna-warna cemerlang, warna-warna yang kaya sekali. Mungkin itu mencerminkan beliau ya. Beliau tuh orangnya periang, tidak pernah kelihatan sedih itu di situ. Itu tercermin dari karya-karya. Namun ketika tahun 2011-2012 saya melihat ada satu perubahan. Warna-warna karya beliau itu lebih kalem, lebih tenang, dan lebih stabil. Nah, seperti yang dilihat di sini ya, paduan warnanya tidak lagi kontras. Sekarang lebih warna-warna yang senada gitu di situ. Yang selalu muncul adalah warna-warna emas. Gitu. Ya, kebetulan mungkin tepat waktunya ya Pak Abai itu muncul ketika kebangkitan Islam di Indonesia pada saat modern ini. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya Abai Subarna ini dalam jajaran seniman Indonesia, karena beliau juga salah satu avant-garde seni rupa
Islam Indonesia, di mana di situ dimulai ketika pameran Istiqlal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sana saya melihat karya-karya seniman Indonesia. Salah satunya adalah karya Pak Abai, dan di sana ada Amri Yahya, ada Ade Pirus, ada Pasadali, tokoh-tokoh seniman Indonesia lainnya yang memang sudah memulai seni rupa Indonesia, seni rupa Islam Indonesia, ya. Itu momen penting bagi sejarah perjalanan seni rupa modern Indonesia. Dan sejak saat itu sebetulnya Indonesia dianggap menjadi pelopor dan avant-garde seni rupa Islam paling tidak di Asia, yang memulai dengan gaya-gaya yang baru, tidak lagi konvensional. Itu penting sekali, dan di sana ada nama Pak Abai, karya-karyanya. Dan kenapa juga saya ingin menyampaikan betapa pentingnya sebetulnya seniman-seniman seni rupa Islam di Indonesia pada saat ini, sekarang ini, karena memang sekarang adalah masa kebangkitan Islam Indonesia yang memang bergaung luar biasa ke seluruh dunia. Saya Yasraf Amir Piliang merasa sangat berbahagia dan terhormat ya untuk diberi kesempatan memberi sedikit pengalaman atau pandangan tentang Pak Abai sebagai pribadi dan Pak Abai sebagai seniman dan karya-karyanya. Menurut saya Pak Abai sangat kental kesundaannya. Di antara itu orang Sunda kan suka bere, suka humor gitu ya. Tetapi di karya barangkali rasa humor ini di karya tidak kelihatan ya. Di karya Pak Abai justru menjalani karya atau perjalanan berkarya sebagai seorang seniman itu, kalau saya boleh mengutip sebuah ayat di Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Di antara perputaran langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi ulil albab, bagi orang yang ingin mengetahui. Bagi saya, terlepas Pak Abai melukis kaligrafi atau tidak, Pak Abai itu ulil albab dalam pengertian orang yang selalu berusaha untuk membaca tanda-tanda alam. Nah, ini terlihat dari sejarah tema yang diangkat oleh Pak Abai itu maupun penggalian materi atau bahan-bahan atau material untuk seni itu. Terlihat sekali Pak Abai itu sangat kental dengan upaya untuk membaca tanda-tanda alam ini. Misalnya tanda-tanda yang ada di bunga, kemudian ada keriput, ada benjolan, ada garis, ada pokoknya banyak sekali tanda-tanda di alam yang semua itu Pak Abai tidak henti-hentinya untuk mencari atau menggali tanda-tanda tersebut dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya. Kalau kita menggunakan terminologi ilmu sekarang ya, Pak Abai ini mungkin kategorinya itu senang sekali membaca tanda-tanda alam itu. Kalau orang di semiotika itu disebutnya itu biomimetic. Jadi melihat alam dan mencoba untuk menirukan alam itu pada karyanya. Kalau saya sedikit belokkan misalnya pandangan orang Minang misalnya, di Minang itu ada pepatah, alam terkembang jadi guru. Nah, Pak Abai justru dalam hal ini menurut saya menerapkan pepatah orang Minang itu, melihat alam itu sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, artinya dalam tanda kutip alam menjadi guru untuk menjadi sebuah arah baru atau tren baru di dalam berkarya. Makanya tidak pernah berhenti Pak Abai itu untuk mencari apa yang ada di alam, retakan, keriput, garis. Walaupun nantinya ada peralihan ya, dari tadi itu membaca tanda-tanda pada bunga, membaca tanda-tanda pada sosok manusia, membaca tanda-tanda pada keriput tadi, pada air yang jatuh dan sebagainya. Lama-kelamaan juga bergeser kepada membaca tanda-tanda geometris. Nah, ini ketika Pak Abai beralih
ke dalam tema-tema yang berbau kaligrafi. Karena di dalam Islam geometri merupakan satu wujud estetik yang sangat fundamental di dalam Islam. Geometri itu merupakan salah satu ukuran lah dari apa yang disebut estetik. Dari tadinya bersifat sangat ekspresif ketika melukis bunga atau keriput tadi misalnya, ketika pada periode kaligrafi memakai mistar, begitu sangat presisi, begitu sangat terukur, begitulah yang diajarkan oleh ilmu ukur ruang matematik itu. Jadi ada peralihan dari ini ya, dari sesuatu yang tidak terukur ke arah sesuatu yang geometris terukur. Nah, di sini juga ada ajaran-ajaran keislaman yang secara tidak langsung diterapkan oleh Pak Abai pada lukisan-lukisan pada fase kaligrafi ini, yaitu Islam kan sangat mengajarkan ketelitian, sangat mengajarkan disiplin, sangat mengajarkan kepresisian, sangat mengajarkan mengenai kebenaran. Tidak mungkinlah lukisan Pak Abai yang diukur pakai mistar dengan sangat presisi itu dapat dihasilkan oleh orang-orang yang tidak sabar. Jadi Pak Abai menurut saya memiliki kesabaran yang luar biasa ketika membuat lukisan pada fase-fase yang geometris itu. Saya tidak bisa membayangkan membuat garis yang begitu presisi dengan warna yang berbeda-beda dengan ukuran yang besar, pakai mistar, pakai cat. Nah, saya tidak membayangkan, tidak mungkin orang yang tidak memiliki kesabaran bisa menghasilkan karya semacam itu. Tetapi juga kan tidak mungkin orang yang tidak mempunyai disiplin yang tinggi yang diajarkan oleh sholat, puasa dan sebagainya bisa melakukan sesuatu dengan sabar gitu. Jadi menurut saya ada manifestasi di dalam nilai-nilai keislaman. Pak Abai tidak melukis kaligrafi pun tetap ada manifestasi keislaman itu nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai ketelitian, disiplin dan sebagainya. Nah, itu pandangan saya mengenai karya Pak Abai pada fase yang terakhir yang saya kenal, dan saya yakin dengan merujuk pada ayat tadi itu bahwa orang yang ulil albab itu kan orang yang selalu membaca tanda-tanda di alam ini, maka saya yakin Pak Abai tidak akan pernah berhenti untuk membaca tanda-tanda tersebut. Sebagai seorang seniman selalu ada upaya-upaya untuk mencari tren-tren yang baru melalui tanda-tanda yang baru, mencari inspirasi baru. Kita tidak tahu seperti apa nanti inspirasinya, tapi saya yakin Pak Abai sebagai seorang seniman, sebagai pribadi yang tadi sangat humoris, sangat dekat, sangat lentur, sangat mudah bergaul dengan setiap orang, pasti nanti akan mencoba mencari wilayah-wilayah lain yang disebut tadi sebagai tanda-tanda yang belum pernah disentuh oleh orang lain. Intinya Pak Abai selalu di dalam karyanya menemukan inovasi-inovasi baru berangkat dari apa yang diajarkan oleh alam. Itulah inti dari karya Pak Abai. Demikian, terima kasih.